Littiwa mardatillah fid dunya wal akhirah wa li syafa'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ala man hadirin wal hadirat fi hadzal majlis wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala aidan fi ayatil ukhra Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim. Ayuhal hadiruna wal hadirat, semua jamaah teristimewa, guru kita bersama Bapak Kiai Irwan Yusuf, beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Barokah Yatim Piatu Du'afa Kijingga. Yang saya hormati guru kita bersama, guru tetap beliau Kiai Taufik Hidayat. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Pak Ustadz Irfan Fakih. Kita doakan semua guru-guru kita sehat panjang umur, berkah rezekinya, berkah umurnya. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Bapak Dedi, betul? Yang mana orangnya? Oh, ya Allah, pantesan dari tadi sibuk banget nulis. Beliau yang undang saya. Yang saya hormati Bapak RT 02 Bapak Lakon Supriyadi SH. Oh iya, biar kenal nggak? Di absen dulu. Pokoknya di absen walaupun setengah jam, setengah absen langsung doa. Alhamdulillah.
Yang penting makan. Obol. Yang saya hormati Bapak Ketua RW di sini, RW berapa ini Mas? Yaitu Bapak Heri Iskandar LC Lipo Cikarang. LC itu Lipo Cikarang. Yang saya hormati tim Hadrah Al-Ittihadiyah Voice. Yang saya hormati Gus Azhar yang tadi sudah melantunkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang saya hormati Gus Bisri yang beliau hadir pada malam hari ini, putra Bapak Kiai Ahmad Mustafa Nurin Pegaulan. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim beserta bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir. Alhamdulillah tadi begitu masuk, yang nyambut, yang nungguin di depan pakai seragam semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari ini diiringi dengan wasilah pembacaan Asraful Anam salawat Nabi, diiringi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Di dalamnya pertemuan pada malam hari ini sangat mulia. Satu, ada silaturahmi. Yang kedua, dibaca sejarah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada taklim talabul ilmi, termasuk tadi mah kalau sayangnya Pak RW tadi nggak pakai surban, nggak pakai udeng. Kalau pakai surban, pakai udeng, dikira anak buah wakilnya Habib Rizik. Kenapa berapi-api, ya Allah? Padahal beliau kalau lagi matur, tahu matur Pak? Tahu. Matur ke saya tadi ngobrol, Pak Ustadz mohon doanya anak saya mudah-mudahan betah jadi ulama. Amin. Mudah-mudahan jadi panutan umat. Amin. Beliau putranya ada di Kempek, Kiai Mustafa Agil Sirot, betul Pak RW? Beliau putranya sebetulnya Pak RW katanya nggak pernah pesantren, tapi dengan sebab Pak RW ini mahabbah sama orang alim, putranya ternyata minta pesantren sendiri. Itu diantaranya. Mahabbah doang, ada setruman. Nggak mungkin ada setruman kalau tidak ada mahabbah. Makanya orang yang mahabbah kepada Nabi kita Muhammad, ketika Asraful Anam dilantunkan oleh Al-Ittihadiyah Voice tadi, enak banget suaranya tadi, pokoknya sampai nyontohnya pun saya nggak bisa. Iya bener, ketika Asraful Anam dikumandangkan, saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti hadir Nabi kita. Cuman karena kita banyak dosa kagak kelihatan, kagak nampak. Di antaranya kata ulama afdol ketika mahallul qiyam, tangan itu ditaruh di dada. Apa tujuannya utama ditaruh di dada? Pada saat itu ketika mahallul qiyam dikumandangkan, usahakan pada saat itu khusyuk. Nabi saat itu hadir, Nabi Muhammad pada saat itu hadir. Dan ketika saat mahallul qiyam kali, dan mudah-mudahan dada kita tersentuh tangan Nabi Muhammad. Kalau dada kita tersentuh tangan Nabi Muhammad, sifat iri, sifat dengki, sombong, angkuh, suka emosi, suka bener sendiri, semuanya insya Allah akan bersih. Qalbun salim, hati yang akan selamat nanti, yang akan menjadi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini, malam tanggal 2 Rabiul Tsani, tapi safari maulid
tetap dijalankan oleh Bapak Ketua Pak Dedi beserta RW TRW, termasuk dukungan dari Ketua DKM Ustadz Irfan Baki dan juga dari Bapak Guru kita bersama. Sebelumnya menurut informasi jarang ada mau safari maulid, tapi pada tahun 2021 setelah kita pada tahun 2019 2020 orang sakit tidak boleh ditengok, berjabatan tangan dilarang, duduk berdampingan seperti ini juga dilarang, di masjid dikasih garis-garis. Saat itu kita begitu jenuh dan saat itu begitu kehilangan kita mah momen silaturahmi. Sekarang mah orang suka dami, duduknya berdempetan, walaupun pakai masker tetap salam-salaman. Alhamdulillah. Kita ucapkan selamat tinggal, selamat berpisah COVID-19. Jangan pernah engkau berpisah bertemu lagi, jangan pernah engkau datang lagi ke dunia, khususnya ke negara kita tercinta Indonesia ini, agar kami menjalankan silaturahmi tetap tenang, agar kami dalam menjalankan taklim tenang, agar kami sholat Jumat tenang, agar melakukan aktivitas-aktivitas lain juga tenang. Boleh berdiri Pak RW? Ya. Ustadznya pendek, kata yang di belakang, anak ustadznya nggak kelihatan, berdiri pun kayak duduk. Memang dari sononya Bu. Ibu kalau punya suami pendek, jangan ibu kalau ingin bahagia, di dalam kitab nih, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kalau saya berapi-api kayak Pak RW tadi mah cepat habis suara saya, besok nggak bisa tampil lagi. Iya Pak RW, besok nggak ada yang ngundang lagi. Kalau saya besok pagi 5:30 udah berangkat, bener, ke Suryalaya. Iya, ya bener. Malam ini banyak acara, banyak yang undang. Kang Purnomo undang duluan sama Pak Dedi. Bisa enggak? Dulu pernah sekali. Cuman saya doang yang inget sama Pak RW. Pak RW ya. Iya, kok Pak Ustadz inget? Dulu saya pernah ngisi 4 tahun yang silam di sini. Waktu Pak RW masih langsing. Alhamdulillah. Kalau ingin bahagia, Bu, ingin bahagia Bu? Pengen bahagia Bu? Pengen bahagia Bu? Pengen hidupnya seneng Bu? Dunianya seneng, akhiratnya masuk surga, pengen Bu? Nih, di dalam sebuah kitab dijelaskan as'adun nas man lahu qalbun alimun, yang pertama. Yang kedua wabadanun sabirun, yang ketiga wa qanaatun bima fil yad. 3 orang yang punya sifat ini mah pasti hidupnya seneng terus Bu. Ada enggak ada pasti seneng. Yang penting kata Bu RW setiap hari mah dikasih 500.000. Alhamdulillah. Kan dikasih amalan sama guru besar kita di FKDKM. Kalau kita mah tidur sama istri, bapak-bapaknya cium dulu keningnya, biar punya anak yang soleh, ya, anak yang nurut, soleh-soleha, ekonomi, agamanya, akhlakul karimahnya, ilmunya, pengen lebih baik daripada orang tuanya. Sebelum tidur masuk duduk di kasur, disuruh cium keningnya. RW, ya, cuman jangan pakai sound kedengeran. Kenapa? Karena perumahan dempetan. Awas, hati-hati. Geludak, geluduk, geludak. Kata sebelah Pak RW, kenapa kok senik don jam segini? Apa nggak hadir ke safari maulid? Hati-hati kalau perumahan. Beda, mana ini tim makronya? Nggak ada. Ya Allah. Dikirain dari tadi mah Pak, saya nggak lihat ke belakang banyak orang. Ya Allah, nggak ada orang sama sekali. Jamaah saya sangat hati-hati. Kenapa? Karena ada Gus Bisri.
Begitu lihat ya Allah, dar buka doang. Untung gak ada yang muncul yang tinggi besar. Ya Allah, untung gak ada itu Mbak Kunti. Tahu Mbak Kunti? Mbak, hati-hati kalau dicium sama suami harus mau, pahalanya gede banget. Bener Bu? Ibu sholat 2 rakaat dicium sama suami harus mau. Ibu dia dengerin katanya. Iya. Ada Pak, ada. Kadang begini kalau malam Jumat anak udah tidur, suami geledak. Istri padahal udah ngerti. Katanya, ya Allah badanku kok capek banget, sakit banget katanya. Padahal suami nggak ngomong apa-apa, cuman gini, geledak. Kata istri bilang begini, ya Allah seharian anak rewel, perut lagi nggak enak, kepala pusing. Dikirain mau ke kamar mandi kata Pak RW, ternyata pindah ke kamar yang satunya. Ditinggal ya Allah, betul. Asia ya Allah, Pak Kiai bahas Quratul Uyun, Pak Kiai Irwan. Ya Allah, Bu, barang siapa orang yang dicolek, tahu dicolek? Tahu. Tidak boleh. Ibu ini mah tidak ada halangan bulanan, tapi dia perasaan males doang. Kenapa males? Males mandi musim hujan. Berarti ibu lebih takut dinginnya air dunia ketimbang panasnya api nanti di akhirat. Ayo yang mana? Yang noleh ke kanan ke kiri, tuh katanya tuh. Ayo. Tenang aja Bu. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, barang siapa yang diajak oleh suaminya menolak, suaminya ini marah sampai waktu subuh, maka malaikat melaknat ibu itu sampai subuh deui. Tapi hadis ini jangan diartikan sembarangan bapak-bapak. Kadang sama bapak-bapak ini dijadikan hujah. Barang siapa, oh tar dulu, barang siapa malam Jumat nanti Bu, ya pindah. Tadi minumannya apa saya mah dikasih tapi dimarahin. Wata kangen punya Pak Rudi ya, Pak Heri. Ada teh, ada putih lagi. Aturan ini cukup sama ini nggak usah. Itu nanti yang kayak gini nanti ya panitia bungkus saja cuman tambahin. Karena lumayan 12.000. Dah, Bu, ngaji ya, ngaji. Ntar dulu. Tadi saya Bu, tadi begitu turun dari situ masuk saya mah masih ada yang bisik-bisik Pak RW. Kemana Pak Kiainya kok nggak datang jam segini? Padahal saya lewat ya Allah. Apakah memang saya tidak ada model jadi Pak Kiai? Ya Allah, sakit hati saya Bu. Tadi ditanya Bu, saya lewat. Saya mah nggak dipakai, malu. Ya begini sih kata saya, mana sih jam segini pakaiannya kok nggak datang mana yang ngomongin tadi. Aduh Bu, nih hadis tadi jangan sampai diartikan sama bapak dibuat landasan hujah ngajak istri. Kalau enggak mau, dalam hadis yang dijelaskan di Masjid Al-Hidayah oleh Bapak Kiai Taufik Hidayah, barang siapa orang yang diajak oleh suaminya kemudian menolak, orang tersebut akan dosa sampai waktu subuh, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh ikan-ikan yang ada di lautan, dilaknat oleh tumbuh-tumbuhan. Itu Pak, saya bela ibu-ibu, itu kalau suami istrinya dari pagi cuma duduk doang, yang jagain anak ada, yang tukang nyetrika juga
yang tukang masak juga, yang tukang nyuci, yang nganterin sekolah, yang jemput sekolah, istrinya cuma dandan doang. Ya Allah, kalau istrinya cuma dandan doang, dia dalam keadaan sehat dalam hadis ini tidak mau, baru masuk dalam kategori ini. Kata ibu-ibu, tepuk tangan ibu-ibu. Oh, jawakan. Iya ibu ya, jawab bu. Ya kok ibu-ibu payah katanya. Biarin, saya melahir dari ibu-ibu. Bu. Kalau ada acara seperti ini yang sibuk mensiapkan konsumsi masak siapa? Berarti yang masuk surga. Kalau yang suka masak setiap pagi belanja, yang suka ngantar anak sekolah, yang jemput sekolah, anak-anak ngerjain PR, yang suka nyuci, nyetrika, ya Allah, yang suka ngerumpi, jawab. Ya Allah, Bu, sungguh sangat mulia seorang ibu. Bahkan Nabi mencintai seorang wanita, karena dari orang wanita ini lahir keturunan-keturunan penerus baginda Nabi kita Muhammad. Lanjut Bu, belum ngaji, masih pemanasan. Ya enggak ngeliat bentar lagi. Bu, masih ada Bu? Ya ada Pak Ustadz. Ya Allah, ibu-ibu soleha ada. Ini jangan kaget kalau bapak-bapaknya nanti gimana ya, dikit banget bapak-bapaknya suka dami ini, geria suka dami. Ibu-ibu panjang, ada gini doang. Ya Allah, belakang. Iya, oh iya ada. Alhamdulillah. Kata saya tadi, kalau ingin punya anak soleh atau soleha, ketika naik ke kasur, kelambu apa, hordeng Pak RT, yang hordeng ditutup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu harus pengertian kalau baca salawat begitu. Itu tandanya kode, bukan suruh pulang. Kalau acara maulid, kumpulan apa, Allahumma sholli ala Muhammad, itu suruh pulang. Kalau di kamar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ibu jangan kabur. Dicium keningnya sambil baca Pak RW, ya Rokibu, ya Rokibu, ya Rokibu. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat. Bapak iya, ibu iya. Setelah sholat baca yasin biar terkabul hajatnya. Ya enggak tuh Pak. Setelah baca yasin baca waqiah biar rezekinya lancar. Biar rezekinya lancar. Ya Allah, yasin waqiah al-muluk biar banyak yang mahabbah al-muluk. Ya kalau bapak-bapaknya nggak mau baca, ibu-ibunya baca. Kalau udah ada kode, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bentar ya Pak, saya mau wudhu dulu. Bapak silahkan tunggu mainan HP. Insya Allah Bapak begitu bangun subuh ketiduran. Ya Allah, nggak apa-apa. Walaupun gagal, biar ibu nggak usah ikut KB Bu. Itu KB kalau udah hampir mau habis katanya, denger sakit banget sih badan semua, ini ngilu semua. Ini akibat faktor KB, M-nya tidak lancar, puasanya tidak lancar. Wah, tuh biar punya anak yang soleh. Pak RW, kata Pak RW tadi ada benernya, orang yang sering berkumpul dengan orang soleh, maka anaknya atau cucunya orang yang mahabbah, bukan berkumpul doang Pak RW, mahabbah dalam hatinya bersama orang soleh. Dalam hati kita mah Pak RW
Ya Allah, saya tidak bisa tahajud seperti ulama. Saya mah malam tidur doang, subuh kadang ketinggalan, kadang tidak. Ya Allah, saya mah tidak bisa membaca Al-Quran seperti Al-Quran yang dibaca oleh para ulama. Saya tidak bisa duha, saya tidak banyak sedekah seperti orang-orang yang dermawan. Cuman hati kita, kalau hati kita mahabbah kepada orang-orang soleh, kepada habaib, sering silaturahmi, sering minta dalam hati atau dihaturkan putra putriku, kiai, habaib, agar supaya menjadi orang yang soleh, agar supaya apa? Tidak diwariskan apa-apa yang telah terjadi kepada orang tuanya yang tidak baik, baik penderitaan ataupun penderitaan masalah ekonomi atau penderitaan masalah kebodohan dalam agama dan hal yang lain. Pengennya mah anak lebih sejahtera, lebih baik daripada orang tuanya. Amin Allahumma. Kata ulama tadi, man lahu qalbun alimun. Yang pertama, kalau orang ini ingin mendapatkan kebahagiaan, harus punya hati alimun, hati yang merasa selalu diawasin oleh Allah. Kemanapun kita pergi, suami tidak ada merasa diawasin oleh Allah, istri tidak ada merasa diawasin oleh Allah, pimpinan tidak ada merasa diawasin oleh Allah, atasan kita tidak ada tapi merasa diawasin oleh Allah. Kalau orang selalu merasa diawasin oleh Allah, insya Allah hidupnya bakal bahagia. Kenapa? Hidupnya bakal hati-hati. Yang kedua, wabadanun sabirun, punya hati yang sabar, jiwa yang sabar. Masya Allah Bu, kalau nggak sabar, kadang uang sudah dikumpulkan dikasih suami 3 juta 1 bulan. Gede nggak Bu kalau 3 juta 1 bulan? Kecil, jauh kecil Bu, mumpung ada bapak-bapak nih. Kecil. Kenapa saya jawab kecil? Kalau punya anak 2, 100.000 per hari itu kecil banget kalau dibuat kecil. Kenapa? Susunya habis 120, pampasnya habis 80, gasnya habis 25, minyak gorengnya lebih mahal daripada berasnya, habis juga, habis semua. Akan tetapi kalau kita disyukuri, begitu banyak pada saat ini orang yang tidak pandai bersyukur, hanya pandai mengeluh, baik terhadap suami, orang tua, mertua, kanan dan kiri. Jadikan keluhan kita adalah sebuah doa. Harus punya jiwa yang sabar. Kadang Bu, uang udah dikumpulin dapat 5 juta. 5 juta ini mah untuk bayar sekolah anak tahun depan, udah dipersiapkan sama ibu-ibu. Takut suami nanti nggak bisa kerja, atau takut suami nanti di PHK, di PT, bisa buat modal usaha dikumpulin. Ternyata ya Allah Bu, anak kena DBD, dibawa ke Budi Asih Dokter Anton, dibawa ke Dokter Iqbal Pila 2, dibawa ke klinik Putra Medika Dokter Mon, padahal udah periksa ke bidan Lilis Pila 1, dibawa lagi gak sembuh ke bidan Siti Rohma Pila 2, dibawa lagi ke bidan Tiara, enggak sembuh-sembuh. Pengalaman Pak anak dibawa ke sana enggak sembuh, dibawa ke sana enggak sembuh, diperiksa ke dokter spesialis anak namanya Dokter Chandra, orang India. Ada apa Ustaz? Anak saya begini-begini Pak Dokter. Kalau bawa uang 500.000, kembalinya Bu, ya Allah 50.000 Bu. Ini jemaah saya ya Bu ya. Ini jemaah saya di Kukun. Saya kehilangan nanti ada suaminya. Bukan, salah ngomong. Ini dulu paling aktif di depan Mama Rahma Kukun Galer, dekat Egypt rumahnya. Sekarang dikontrakin sana ya.
Ini kontrakin banyak duit berarti. Alhamdulillah. Makanya tadi senyumannya, oh ya Allah, ikut ke temennya, guru saya itu. Lah, Bu, kalau uang ini mah bukan milik kita, mah bukan rezeki kita, mah pasti walaupun digenggam, sepintar apapun kita menggenggam, ditaruh di celengan pasti keluar lagi kalau waktunya, ditaruh dalam selimut diikat pasti keluar lagi kalau waktunya, ditaruh di bawah kasur kalau waktunya pasti keluar lagi. Bener kata tadi sambutan yang berapi-api Pak RW, jangan pelit katanya. Iya Pak RW harus ngasih juga, jangan dadah doang. Insya Allah Bu. Nih dulu anak saya yang kedua anak yang pertama 7 tahun, anak yang kedua 4 tahun. Jaraknya cukup ya Bu ya? Cukup. Sebab kalau 2 tahun dapat 2, tetangga pada ngomongin, ya Allah dasar Ustadz gak ada kerjaan lain, kata. Ya Allah kejam banget. Lah anak saya mah Pak RW, ini Pak RW senjata bagi saya dapat dari Buya Abdul Basit di Curug Sukabumi, guru besar kita ke sana. Saya ikut Pak Hasan Basri. Kata beliau, apa-apa aja kalau dibarengin dengan sedekah cepat, doa doang lama kalau tidak ada sedekah. Sebab sedekah dan doa itu adalah bagaikan 2 kaki yang berjalan cepat. Kalau 2 kaki bagaikan melihat dengan kedua mata terang. Anak saya Bu, kalau enggak sebulan sekali ke dokter, ke bidan, kalau enggak 3 bulan sekali diinfus, pasti mah kontrol selama 5 bulan. Ya Allah kok begini, kata saya mah. Ini nanti ada kaitannya dengan santunan yatim piatu duafa. Menurut informasi dari Pak RW, kadang kalau bukan bulan maulid di masjid tiap bulan Pak RW ya. Selama maulid ini katanya tiap minggu, tiap sepekan sekali ada santunan. Berarti orang perumahan Gria Sukadami kaya-kaya semua, sukses semua, ibadahnya rajin semua, tahajudnya rajin semua, duhanya rajin semua. Jangan amin doang, tahajud iya, duha iya. Bu, kata saya ke istri, coba nih terapin itu mah yang ada di kitab. Apa Ustadz? Di antara fadilah sedekah ada 5. Ada berapa Bu? Nih ketua majelis taklim yang dekat-dekat Bu. Fadilah sedekah ada, ya iya karena saya begini. 1, dawaun lil 1 ziyadatul khair garis miring ziyadatul barakah. Harta yang disedekahi akan menambah keberkahan, akan menambah kebaikan. Yang kedua, dawaun lil marid, menjadi obat segala penyakit. Nanti kalau ada waktu dijelaskan 5-5-nya Pak RW. Tapi kalau dalam target ini tidak cukup, kalau kurang undang lagi aja ya. Yang kedua, dawaun lil marid, bisa ngobatin penyakit. Yang ketiga, daf'ul bala, bisa menolak bencana. Yang keempat, wa yamurru 'ala sirat kal barqil khatib, nanti lewat titian siratal mustaqim cepatnya bagaikan kilat yang menyambar. Yang kelima, yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Masih ada waktu 10 menit karena saya mah setiap ngisi acara PHBI Pak Dedi kecapean, mikir juga ini mah makanan takut nggak cukup, dari tadi lemes banget. Iya. Semangat. Sampai mana Bu? Makanan nggak cukup. Makanan nggak cukup. Nah, intinya mah tadi yang pertama ziyadatul khair, nambah keberkahan. Bapak ibu kalau dikasih satu gajian misalkan 10 juta, dikasih ibu sama suami 5 juta. Dari 5 juta ini sebelum diapa-apain ambil dulu 2,5%. Abdul,
Jangan nunggu mikir nanti takut nggak cukup, jangan. Dengan ditarik 2,5%, kalau 5 juta 2,5%-nya berapa Pak RW? 125. Pak RW menjawab 250, itu 5% Pak RW. Iya, berarti suka bersedekah 5%. Alhamdulillah. Kalau 2,5% ini ditarik Bu, dari 5 juta atau 1 juta langsung ditarik 25.000, ini sisa uang akan menarik keberkahan Bu. Bener. Ini masuk akan gak habis-habis. Begitu mau habis datang lagi, begitu mau habis datang lagi. Asalkan yang ini gak buat belanja. Enggak bener Pak RW, bener. 2,5, tarik dulu. Ini Ustadz, 2,5% itu boleh apa enggak Ustadz dikasihin ke anak yatim, ke orang tua? Ya, ada yang jawab orang tua. Boleh enggak Ustadz 2,5% ini dikasihin ke mertua? Boleh enggak dikasihin ke bibi? Boleh enggak Ustadz dikasihin ke kayu yatim piatu du'afa? Boleh enggak Ustadz dikasihin ke guru? Pak Ustadz Taufik maksudnya, ya, Pak Irwan. Boleh. Boleh tuh, boleh Bu, ditaruh dulu, taruh di kotak, nanti begitu banyak dibagi-bagi. Safari maulid dikasih, untuk doa Pak dikasih, gantian. Bulan depan untuk orang tua, bulan depannya lagi untuk mertua, begitu Bu. Kalau penghasilan kita nggak begitu gede, jangan nunggu ini mah nanti nggak cukup, jangan. Sebab apa? Ziyadatul khair, menambah keberkahan dalam hidup. Yang kedua, dawaun lil marid. Lah ini bisa ngobatin penyakit. Ada orang yang kena kanker payudara. Itu jamaah saya dikukun. Ustadz, saya kena kanker payudara. Satu. Yang kedua, ada yang datang lagi, Ustadz saya kena jantung koronir, betul, koronir. Itu kayak orang nginang Pak RW. Kemana aja ya Allah, selalu bawa obat. Saya tanya, Ibu, kebetulan itu orang tua murid. Ini apa Bu? Obat jantung Ustadz. Saya jantung lemah banget. Setiap per jam sekali tidak boleh. Saya mah nggak ngeluh harus minum obat. Kalau nggak minum obat Bu, pasti saya engap. Sebetulnya saya Ustadz capek di uang, iya. Juga saya mah Ustadz kayak mau muntah kalau minum obat itu. Gimana Ustadz minta sarannya agar supaya penyakit saya ini sembuh Bu? Kalau ikut aturan dokter silahkan ikuti, tapi dalam agama diantaranya sedekah itu dawaun lil marid, bisa ngobatin penyakit. Satu. Yang kedua Bu, biar ibu sehat, ibu puasa. Puasa apa itu Ustadz? Kalau bisa puasa Senin Kemis. Dijawab Bu sama ibu ini, Ustadz kira-kira Senin Kemisnya itu berapa hari atau berapa bulan? Saya jawab 7 Senin 7 Kamis Bu. Oh, kenapa harus 7 Senin, kenapa harus 7 Kamis? Ditanyain melulu. Untung Ustadznya pinter. Kenapa? Karena 7 itu Bu tujuan hidup. Makanya 7, enggak 8. 8 kan bingung jawabnya. 7 tujuan hidup. Terus Ustadz untuk sedekahnya saya tanya dulu, Ibu punya mobil? Enggak Ustadz. Punya rumah? Punya Ustadz. Suami kerja apa? Kerja ini. Oh, berarti Ibu setiap malam Jumat atau hari Jumat bersedekah, ngambilnya Sayyidul Ayyam atau Afdalul Lail, malam Jumat atau hari Jumat. Berapa itu Ustadz? Sesuai dengan yang ibu miliki, dalam arti tidak dipaksakan. Cuman Bu, kalau telur ayam gak bakalan sama dengan telur puyuh Pak RW. Kenapa? Puyuh memang kecil, telurnya juga kecil. Kalau ayam
agak gedean, telurnya juga gede. Ada yang lebih gede daripada ayam, angsa, telurnya juga gede. Lah kalau rumahnya bagus, ayo rumah siapa bagus? Mana orangnya? Pulang Pak Purnomo. Oh iya Pak, mohon maaf Kang, yang ngundang soalnya takut nggak diundang lagi. Nggak bener. Kalau ini mah ekonominya gede, ibu mah dimintain untuk safari maulid, dimintain untuk renovasi masjid, dimintain untuk ini perbaikan jalan, dimintain untuk santunan yatim piatu duafa, rumahnya tingkat, mobilnya bagus baru ngambil. Ternyata begitu ibu-ibu minta, ada apa Bu? Ini safari maulid, kebetulan yang diundang dari Madura lewat Suramadu, tapi nyangkut depan desa Ciantra. Lah ini mah kalau rumahnya bertingkat, mobilnya bagus, ngasihnya 20.000, ibu istighfar yang kencang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ada apa Bu? Keluar yang ngasih 20.000. Ya Allah Bu, ajaib, ada apa? Ya Allah, angsa, telurnya telur puyuh. Ayo. Ya Allah, ya kan nggak ngomilin, tapi ini bukan disindir Pak, ditabrak langsung. Iya. Iya. Dulu saya waktu dikontrakan, 8 tahun saya dikontrakan. Bener Bu. Ya lo sedikit lagi, 5 menit lagi Bu, pokoknya sedekah anak mana tadi orang yang kena kanker, yang kena jantung itu puasa Senin Kemis dijalanin, sedekah setiap hari Jumat. Nanya berapa Ustadz kira-kira seharga nasi 1 bungkus? Berapa ya Ustadz nasi 1 bungkus? Ya kata saya beda-beda, kalau ayam bakar 17, kalau warung Padang ibu ngintip serba 10.000 ada ya 10.000. Kalau sedekahnya nasi uduk ya 5.000. Ya tergantung. Kata dia, Ustaz, saya pilih nasi Padang yang serba 10. Mangga silahkan. Bu, dapat 2 bulan balik lagi. Ustaz, saya udah nggak nginang obat lagi. Loh kenapa Bu? Ya Allah Ustaz, setelah 7 Senin 7 Kemis saya jalani, perihnya dada saya semakin berkurang. Saya tes setelah 7 Senin 7 Kemis, saya dalam 24 jam saya tidak minum obat lagi. Ternyata saya tidak ngap Ustaz. Air mata tidak bisa dibendung Bu. Ya Allah, air matanya tidak bisa dibendung. Nangis kenapa? Jantung saya, kata dokter, yang tadinya koronir sekarang udah mending. Ibu minum obat dari mana? Ibu ini dapat keajaiban. Ibu ini dapat keajaiban dari mana? Ibu minum obat. Ibu yang istiqomah, ibu yang rendah hati menjawab, mungkin karena doa orang tua dan bantuan obat dari dokter. Enggak dijawab, saya puasa. Enggak. Kenapa? Rendah diri. Tuh Bu, ada jemaah saya yang sakit-sakitan, kena lambung. Lambungnya ini parah, capek sedikit engap, kaget sedikit engap, diklakson di jalan engap, kaget, ada yang nutup pintu guber engap. Saya bilang, kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kalian umatku, kata Nabi, tasihu, maka badanmu akan sehat Bu. Kalau ibu-ibu yang hadir ini puasa melulu, insya Allah duit bapak mah irit. Alhamdulillah. Ternyata maksud hati ingin lama, tapi ada malah daya. Waktu sudah jam 11:30, sementara Pak RW, saya tadi berangkat dari jam 10 ke Geraha. Jam 10:30 sampai 11:30 di perumahan Villa 1 Al-Muhajirin, ngeganti Pak Hasan Basri. 11:30 saya mandi, sholat duhur, berangkat ke Sukatani, baru datang barusan jam 4:30.
jam 4:30 ternyata Ustadz dimohon kehadirannya karena sekarang malam tahlilan 6 hari bapak saya. Kata jemaah saya hadir ke Kukun. Pulang di rumah lihat HP sudah di WA sama Kang Purnomo, jangan lupa Pak Kiai, insya sekarang masih ada di sini. Nanti setelah subuh 5:30 saya akan berangkat ke Suryalaya bersama jemaah saya. Ayo, walaupun kecil, ayo. Mana Pak Ustadznya? Ya Bu ya, ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan baru ya, berkah rizki, berkah umur. Semua yang hadir hatinya oleh Allah dihidangkan hati yang sabar, hati yang selalu menerima terhadap titian takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya penuh dengan keberkahan, putra putrinya soleh soleha, suaminya soleh, istrinya soleha, tetangganya pada baik-baik. Semuanya yang hadir ini nanti kita bersama-sama ikut bendera Nabi kita Muhammad. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ini ya. Yang sudah diangkat tangannya, saya nggak mau mimpin, amin. Kenapa? Ada kiai-kiai yang lebih pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.